Welcome back again with me di Kick Off Sport. Ciao. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang MBL ID ya. Kemarin di week keempat Pak ya, dari Jumat tanggal 18 Maret ya, kita mulai dari Onyx ID yang menang melawan Navi ya guys ya. Jadi Onyx setelah game pertama kalah 1-0, lalu di game kedua dan ketiga Onyx membalasnya dengan skor 2-1, dan hasil ini membuat Kairi dengan Suyonya menjadi MVP di laga ini ya guys ya. Ya kalau dilihat Navi ini seperti kuda hitam yang baru lahir setelah berganti merger dari Rebellion ke Navi, membuat sedikit ada sebuah harapan ya. Sedikit ada harapan untuk Navi bisa berkembang lebih baik lagi ya. Walaupun kalah 2-1 lawan Onyx, namun performa Navi menurut saya hari demi hari semakin bagus ya guys ya. Oke, di game kedua di hari Jumat ini ada Dewa United versus EVOS ya. Hasil yang sangat mengejutkan di mana EVOS kalah dengan Dewa United ya, dengan skor 2-1 yang melahirkan yang mengalahkan EVOS adalah dengan skor 2-1 ini membuat Maybe menjadi MVP dengan Granger ya guys ya. Ini sangat mengejutkan karena EVOS sedang kuat-kuatnya ya, katanya di scrim gitu, tapi kalah dengan Dewa United ya guys ya. Oke, kita lanjut di hari kedua yaitu hari Sabtu 19 April ada BTR melawan TLID yang dimenangkan oleh BTR dengan rambut merahnya menyalanya dari BTR ya, 2-1 dengan MVP yaitu Anafel dengan lancaretnya ya guys ya. Walaupun sudah lama Anafel tidak perform di beberapa laga terakhir ya, tapi di laga ini membuktikan ya bahwa mungkin Anafel masih butuh waktu untuk adaptasi ya guys ya. Oke, kita lanjut di game kedua yaitu ada EVOS lawan RRQ El Clasico, dimana EVOS kalah 1-2 dengan RRQ. Seperti biasa ya guys ya, EVOS itu kalau tidak ada blunder itu namanya tidak EVOS ya. Dimana saat game terakhir ya, ketika EVOS mendapatkan Lord, EVOS mempunyai peluang besar untuk end game. Saat itu ada siapa? Erlan ya, King Erlan. Dia seharusnya bisa lebih berkontribusi lebih lah ya, karena dia menggunakan hero yang powernya memang di atas dari hero lain ya, yaitu Moskov. Ketika Lord itu ke base dari RRQ, tiba-tiba guys Erlan masuk dengan skill satunya ya, jadi move, dan akhirnya gerakan itu dibaca oleh Dairen dengan Arlot dan langsung disapu, diarit, langsung di situ terkena 3 orang kalau nggak salah, itu Erlan, terus Flavi, dan satunya lagi saya lupa kayaknya. Intinya ada 3 orang yang terkena sapuan dari Arlotnya Dairen, dan disitulah ya puncaknya kesalahan dari EVOS saat mau endgame ya. Erlan mati, damage dealer hilang, ya sudah sulit untuk merubah keadaan di game terakhir itu ya. Walaupun kalau bisa dibilang ya, di saat Hengki itu ya, seharusnya dia bisa pulang karena dia melindungi Swallow dari Claudenya Toy, tapi ya nggak bisa karena skill setnya kan sudah habis, flicker ultinya sudah dikeluarkan itu ya. Jadi itu mungkin decision yang kurang bagus lah dari Hengki, karena dia kan roamer ya, harusnya dia bisa langsung kembali ketika Swallow sudah nggak bisa diselamatkan gitu ya. Dan yang kedua ya, menurut saya
bukan 100% kesalahan dari Erlan gitu. Ketika saat di push di red buffnya EVOS ya, saat itu Moskov-nya Erlan itu kan masuk sendiri itu. Ketika Moskov dengan push itu kan harusnya ada roamernya, itu cek mencoba aja, karena good laner itu sangat riskan ketika maju-maju sendiri. Makanya setiap kalian lihat di game-gamenya Onyx BH misalkan, terus Falcons ya, pasti god lanernya itu ditemani oleh roamernya itu atau EXP-nya, karena untuk membuka vision ya. Dan ketika itu Hengki malah di belakangnya Erlan dan Erlan di depan ya, itu menurut saya decision yang salah dan akhirnya dia terpick off ya. Kita balik lagi ke saat Lord, 2 pemain hilang kalau nggak salah, terus sisa Albert, Hengki sama Suelo. Mau nyelamatin gimana guys, 3 orang itu ya. Seharusnya di situ pintarnya Toy sudah tahu semua skill set sudah dikeluarkan dan dia langsung maju. Dan menurut saya ya, kesalahan tuh nggak hanya dari Erlan ya. Ketika di Erlan mati, setelahnya kan pasti harusnya mundur semua dong pemain EVOS. Malah pemain EVOS seperti Albert itu malah maju guys, dan pada akhirnya mati sia-sia, padahal itu bisa untuk defend karena kan dia pakai Joy. Namun apalah daya guys, memang sepertinya EVOS ditakdirkan untuk kalah ya guys ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, MVP-nya adalah Hazel ya, menggunakan Soyu guys ya. Oke, kita lanjut di game ketiga atau game terakhir, ada Geek dan AE guys ya. Ini game yang cukup sengit ya, ketika AE dan Geek berlawan ya. Ini tim kembar tapi tak sama, karena jersey-nya sama, hitam merah gitu. Namun pada akhirnya tim Geek memenangkan pertandingan ya, karena mereka itu lebih mungkin nggak sejago secara personal atau secara individu, itu nggak sejago pemain-pemain alter ego gitu. Tapi mereka itu secara tim itu kompak banget ya. Jadi itu yang membedakan dengan alter ego ya. Terus jadi alter ego kalah 2-1 dengan Geek Fam ya guys ya. Ada satu momen ya, itu ketika saya lupa game keberapa, pokoknya ketika si Hais menggunakan Moskov itu mau sudah di area belakang dari tim Geek Fam gitu ya, di daerah atas, tower atas. Dia itu tinggal 1 tower, dan ketika itu tim Geek Fam mau masuk ke tower tengah daripada alter ego. 5 orang itu sudah di sana itu. Ketika ada sebuah team fight, tiba-tiba guys, Hais masuk dari tombaknya guys. Padahal apa ya, dia ini Moskov loh ya, dia punya peluang untuk membingungkan lawannya gitu, mau offense atau defense gitu, karena ada Moskov kan, ability-nya lebih cepat. Tapi dia malah memilih untuk masuk guys, padahal dia punya kemungkinan untuk end game, karena dia Moskov. Dia malah masuk ke tim fight itu dan akhirnya mati sia-sia. Dan pada akhirnya alter ego kalah. Yaitu contoh Moskov yang kurang jeli dalam melihat situasi. Ya TTA lah ya. Oke, kita lanjut di hari Minggu di tanggal 20 April kemarin, yaitu ada Onyx versus Liquid yang dimenangkan oleh Liquid 2-1 ya. Dengan MVP-nya ya sih lagi-lagi Onyx kalah ya dengan EXP barunya, yaitu siapa namanya guys, yang dari Filipina itu saya lupa, pokoknya itulah ya. Ternyata menggunakan roamer atau EXP Filipina itu ya nggak sebagus yang kita kira ya. Oke, kita lanjut di laga kedua, ada BTR lawan RRQ. Ini juga mengejutkan guys, RRQ kalah 2-0 lawan BTR dengan Yuxinnya Moreno ya, sangat menggila di laga ini guys.
Oke, di laga terakhir ada Kick Fam versus Dewa United ya, dimenangkan oleh Kick Fam lagi. Jadi Kick Fam minggu ini Kick Fam menang 2-0 Persis, 2 kali menang 2 kali. Jadi di laga itu AP menggunakan Valen dan sangat bagus permainannya guys ya. Oke, itu adalah recap dari minggu kemarin ya, di hari minggu Jumat Sabtu minggu kemarin, dan kita akan update klasemen ya, klasemen sementara ya. RRQ di nomor 1, lalu kedua BTR, ketiga EVOS turun, keempat Alter Ego masih stuck ya. Kick Fam naik ke posisi 5, Liquid naik ke posisi 6, Onyx turun ke posisi 7, lalu Dewa United turun ke posisi 7, dan Navi stuck di posisi 9 ya guys ya. Oke, sekian dari recap tentang MPL ID season 15 ini. Kita lanjut di esok episode tentang MPL ini guys ya. Oke, thank you udah nonton. Kita akan bertemu di season selanjutnya, di hari selanjutnya guys. Ciao.